Ya Pak, ini ya terima kasih kesediaan waktu Pak Ganjar, bersedia kami wawancarain dari Tagar. Perkenalkan saya Vetra Tumanggor Pak, pemretnya tagar.id. Mas Petra ya. Ya, Vetra. Oke. Saya Batak Pak, tapi kebetulan lulusan Undip nih. Mantap. Ini Pak kami mau tanya-tanya dulu nih soal ya yang terjadi sekarang soal COVID atau Corona. Nah, ini bagaimana tanggapan Pak Ganjar melihat COVID ini terhadap masyarakat Jawa Tengah? Apakah mereka sejauh ini sudah patuh atau disiplin mengikuti anjuran pemerintah, Pak? Sebenarnya kemarin lumayan ya, agak disiplin, tapi terakhir-terakhir ini beberapa kabupaten kota justru malah meningkat. Meningkat ketidakdisiplinannya. Ini sayang memang. Umpama kemarin di Pasar Kobong di Semarang, warga beberapa dari Demak masuk dan kemudian dites sebagian positif ya. Terus kemudian menjelang Lebaran masih banyak yang jalan, yang kemudian keluyuran, masih nekat berbelanja secara terbuka, tidak mengindahkan itu. Terakhir-terakhir ini saya agak kaget saja gitu. Ini kondisi yang terjadi, maka melalui obrolan dengan Tagar ini kita tidak akan bisa selesai kalau kedisiplinan kita tidak ada. Maka kita meningkatkan mas model-model pengamanan dari pemerintah kabupaten kota, kita bantu dengan kepolisian, dengan TNI begitu ya, untuk kita mendorong mereka untuk ayo dong tertib dong begitu. Ini untuk Anda kok, bukan untuk kita kok gitu. Jadi ini yang tidak tertib di akhir-akhir ini disebabkan lebih karena menjelang Lebaran atau memang karena sudah mulai ya seperti yang kita dengar sudah terserah lah seperti itu Pak menurut Pak Ganjar? Ada banyak ya, kemungkinan sudah ada yang ngeyel begitu, terus kemudian ada yang tidak tahu mungkin, meskipun sebagian juga masih taat begitu. Cuman kalau dari data Google, memang Jawa Tengah ini yang mundar-mandir masih banyak gitu. Masih banyak sekali dari data Google ya. Maka kalau kita bicara seperti itu, saya minta dibuat patroli-patroli ya, untuk mereka bisa dijelaskan, dihimbau, diedukasi. Maka saya sampaikan pada kawan-kawan bupati wali kota, itu kalau tempat-tempat keramaian, pusat-pusatnya, terus kemudian ada pengelolanya, dan tidak bisa kita tertibkan, ditutup saja. Karena kalau tidak kita intervensi seperti itu, ini berbahaya. Jadi sejauh ini gimana Pak? Kalau melihat ketidaktertiban masyarakat ini, kekhawatiran Bapak terbesar nih apa nih? Ya ini nggak selesai-selesai, kurvanya naik terus. Kan kita teorinya itu sebenarnya melandaikan kurva. Cara melandaikan kurva kan harus dengan hammer, dengan palu yang besar kita pukuli begitu, agar kemudian kurvanya ini turun. Dan kurva yang turun ini bisa dilakukan kalau jaga jarak ini selalu terjaga. Jadi jaga jaraknya terjaga. Karena apa? Inilah kesempatan si virus ini bisa melompat-lompat. Orang nggak sadar masih salaman, kasih bantuan perlu difoto ya kan, agar bisa masuk tagar, difoto, salaman, nggak usah salaman lah, gitu kan. Terus kemudian nggak perlu cuci tangan, atau mungkin banyak yang mau pilkada, terus kemudian kasih bantuan, ya rame-rame orang diundang, jangan yang begitu. Kemarin saya masih lihat orang masih buka bersama di alun-alun ini sudah, saya nggak ngerti. Dan di alun-alun loh, di alun-alun itu tempat yang ramai, makanya saya minta untuk kemudian yang seperti ditertibkan. Itu bahaya kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, tidak disiplin, itu bahaya. Kasihan kan kawan-kawan perawat, tenaga medis, mereka udah nggak mikir kok. Lebaran, beli baju baru, makan enak, enggak. Dia itu mau berpakaian enak saja sulit, berpakaian nyaman aja sulit. Hanya sekedar untuk bisa mendapatkan suhu yang sejuk saja nggak bisa dia. Dia berlapis-lapis sampai dengan 4 lapis. Itu bukan panas sekali. Itu tersiksa, bisa dehidrasi. Maaf. Buang air kecil, air besar tidak bisa seperti itu. Jadi apakah kemudian publik bisa memahami situasi itu? Dan mereka merawat saudara kita. Kalau kemudian kita tidak tertib, terus kemudian semua berbondong-bondong ke rumah sakit, itu tenaga medis nggak akan kuat.
itu jebol pertahanan kita. Nah ini ya, kita selalu cerewet kepada masyarakat. Saya sih tidak akan pernah bosan. Mau saya dibully, mau saya apa, saya tidak peduli begitu. Sejauh ini kan sudah seperti yang Pak Ganjar sebut, itu kan sudah cerewet tiap hari, tidak takut dibully. Tapi faktanya ya seperti ya Pak Ganjar sampaikan, masih kurang tertib juga. Ada tindakan lain mungkin yang mungkin bisa lebih tegas gitu Pak Ganjar? Ya dibubarkan, ditutup lah sumber keramaiannya itu. Itu ya langkah yang paling ekstrim lah seperti itu Pak Ganjar ya? Enggak, ini enggak terlalu ekstrim, ini biasa saja. Maka kalau ada Bupati Banyumas masuk ke supermarket dan kemudian terjadi kerumunan, dia usir itu. Udah ibu-ibu pulang, udah nggak muat, ayo pulang, begitu. Langsung dipanggil, kamu surat peringatan pertama. Langsung kemarin kontak saya, Pak Gubernur, saya minta izin 2 hari ini saya tutup. Di 2 hari ditutup. Itu tindakan bagus karena 2 hari ini ada gelombang besar masyarakat yang mereka masih ngeyel ingin belanja macam-macam itu. Udah deh hari ini kayaknya baju barunya nggak perlu kok. Hari ini lebarannya kita berbeda. Saya kira makan kita ya insya Allah masih cukup yang ada di rumah, begitu, tidak perlu berlebihan. Toh tamu juga tidak akan datang. Kalau ada nekat tamu datang, saya kira ini juga akan berbahaya untuk kita. Maka kita lebarannya digital saja. Lebarannya pakai Zoom, lebarannya pakai Vicol. Sebenarnya ada banyak cara tanpa kemudian tali silaturahmi kita putus begitu. Nah ini Pak Ganjar kan mulai ini udah banyak yang menyebut bahwa virus corona ini kan tidak akan hilang, akan ada terus. Lalu kapan kita mulai beraktivitas normal? PSBB mulai dilonggarkan. Artinya ini ada semacam mulai ke kehidupan yang disebut dengan istilah sekarang new normal. Tanggapan Pak Ganjar sendiri gimana dengan kehidupan new normal ini Pak Ganjar? Iya, kita new normal itu sudah is a must, itu sebuah keharusan ya, keharusan sekarang. Kalau kita mau melonggarkan, pelonggarannya bukan kita longgarin yuk, nggak begitu. Harus ada datanya. Kalau seperti yang terjadi di Eropa, umpama kita bicara negara lah ya, itu sudah terjadi pelandaian. Kalau sudah terjadi pelandaian sampai tingkat hampir bottom begitu, itu boleh dilonggarkan. Kalau enggak jangan. Begitu kita longgarkan masih posisi begini atau baru turun dikit, nanti naik lagi. Jangan sampai kurva keduanya datang terlalu cepat. Maksud saya kurva kedua itu gelombang keduanya. Jangan sampai datang terlalu cepat. Itu nanti di kuratifnya, di kesehatannya akan berat sekali. Maka kalau kemudian kita mau mengedukasi kehidupan kebiasaan baru atau normal baru, new normal itu, mulai kita edukasi sekarang. Jadi di tengah kita masih menangani, mulai melandai gitu ya, mulai sedikit di beberapa tempat turun, ini sebelum turunnya curam, kita sudah introduksi dulu kepada mereka bahwa pakai masker itu harus terus-menerus gitu kan. Sehingga masker ini harus kita miliki di rumah, harus lebih dari 1 setiap 4 jam dibuka terus kemudian selalu cuci tangan. Itu sudah sebuah keharusan dari new normal itu. Harus selalu jaga jarak. Cara ngantrinya harus menjadi kebiasaan. Mungkin dengan corona ini kita akan niru Jepang begitu ya. Bangsa yang sangat bagus dalam antri begitu. Ini contoh-contoh saja yang bisa kita sampaikan, dan kebiasaan ini kan harus ada sosialisasinya kan Mas. Dan masyarakat kan sistem sosialnya harus berubah. Maka berubahnya kan tidak bisa alami begitu, harus didorong kan. Nah untuk mendorong inilah perlu apa yang disebut sebagai social re-engineering dibuat. Maka saya minta, mall, kamu ada barisnya sekarang. Harus ada yang membawa thermal gun, gitu. Kalau yang nggak pakai masker suruh pulang, nah gitu. Jadi ini normal barunya begitu. Nah sistem sosial kalau sudah terbentuk, masyarakat akan melakukan pengawasan bersama. Bagaimana cara melakukannya? Maka akan ada hukuman atau sanksi sosial yang diberikan. Gimana sih ini? Mas Petra ini masa Anda jalan begini, mentang-mentang wartawan, nggak pakai masker, ya apalagi di antrian ngomongnya teriak-teriak lagi. Ini dunia muncrat-muncrat mambu, gitu kan, kemudian orang akan melakukan punishment secara kolektif. Nah, kalau sudah seperti itu, Mas, maka secara sosiologisnya sudah bagus. Kita go, gitu. Nah, tinggal pemerintah nyiapin. Kendaraan umum sekarang berjarak, ya kan? Mesti ada setting lagi kursinya. Penjual-penjual, bankir-bankir, siapapun yang melayani langsung dengan publik, sekarang pakai tabir. Sekarang dokter pun sekarang tidak boleh berhubungan langsung. Kalau dia nggak mau repot pakai hazmat,
pakai facelift, pakai masker, ya kan, pakai Google, kacamata, yang mereka kemudian pakai tabir di depannya, mungkin di sininya kaca, terus kemudian stetoskopnya ini panjang begitu Mas, sehingga dengan pasiennya mereka pegang sendiri, ayo kanan, kiri, atas, bawah gitu kan, dan itu sudah ada produk-produk yang dibikin. Atau mungkin hari ini ada teman saya dokter dari Solo, ini menarik Mas. Ya. Dia menciptakan desain produksi baru, desain industri baru. Apa? Itu seperti kunci, dia pegang di jari begitu, ada lubangnya, dan ini bentuknya begini. Sehingga kalau mau buka pintu, dia tarik, ya kan? Terus kemudian bentuknya begini, kalau ATM dia tutup-tutup apa untuk dipakai untuk nunjuk-nunjuk begitu. Nah, ini contoh bagaimana kemudian di masyarakat juga akan muncul peralatan-peralatan baru yang ini bisa didorong. Atau mungkin seluruh gedung-gedung besok dipasang UV. UV ini fungsinya untuk membunuh kuman, ya. Sehingga kalau rumah-rumah kosong, tempat-tempat keramaian sudah nggak dipakai, dinyalain. 1 jam, 2 jam saja, itu sudah clean up. Mungkin ini gaya-gaya baru yang mesti kita berikan di dalam kehidupan atau kebiasaan baru itu. Ya, jadi kalau tadi Pak Ganjar sebutkan itu idealnya mungkin yang harus kita lakukan di era new normal tadi. Tapi kalau menurut pandangan Pak Ganjar sendiri, kesiapan masyarakat Jawa Tengah itu bagaimana menghadapi era new normal ini, Pak Ganjar? Kalau sekarang ya nggak siap, Mas. Atau belum. Karena belum. Kan? Makanya ini di tradisi ini mesti kita omongkan terus-menerus. Teriakan-teriakan, pakai masker, jaga jarak, gitu kan, cuci tangan. Itu sebenarnya teriak-teriakan untuk sosialisasi. Mungkin lebih pas memang kota-kota besar ya. Kalau kota besar siap. Kalau di kampung kan enggak, Mas. Kalau kita melihat apa namanya di ujung-ujung gunung, kita punya 5 gunung di daerah umpama Wonosobo, Temanggung, begitu kan ya, di lereng Merapi Utara sekitar Magelang, di lereng Gunung Lawu sana di Tawangmangu, atau di sekitar Gunung Slamet sana. Ya kalau kita melihat Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Lawu, Slamet dan sebagainya ini di area-area itu mereka masih kan suasananya kan hangat ya, di Boyolali sana hangat suasananya. Hangat itu artinya apa? Mereka bertemu, mereka berkumpul, mereka ngopi, mereka ngobrol. Nah, suasana ini kan berbahaya. Kalau daerah itu hijau, no problem. Nggak apa-apa, hijau itu nggak ada orang yang terkena, nggak apa-apa. Maka dia bebas-bebas saja. Tapi kalau interaksi sosialnya terjadi, maka yang seperti itu akan berbahaya. Nah, ini suasana yang ada di pedesaan ini mesti didorong. Kemarin seorang kades, kawan saya, di daerah Temanggung sana melaporkan, untuk sholat id saja, mereka masih harus merekayasa. Pokoknya harus. Kita udah sampaikan, ini sunnah loh ya, mari yuk kita di rumah saja ya. Itu udah dengan lembut, kata-katanya udah halus. Udah begitu. Tapi apa yang terjadi? Nggak bisa Pak, tetap aja kita sholat udah sepanjang jalan begitu. Jadi artinya, kompromi-kompromi sosiologis, kultural ini memang menjadi satu ruang negosiasi politik agar kemudian bisa memahami. Jadi antara kepentingan katakan pemerintah juga jaga jarak, mereka tetap harus nekat melakukan tindakan berkerumun, maka kemudian ini saling mendekat. Tidak sempurna amat, tapi awalnya memang harus terjadi konsensus. Ya akhirnya mengalah, ya sudahlah, kalau begitu sholatnya berjarak, kalau begitu sholatnya begini, itu di kampung, sulit. Maka kalau hari ini di Kabupaten Karanganyar, bupatinya juga masih melakukan seperti itu, mungkin karena itu kompromi. Meskipun sebenarnya kalau pemerintah ya jangan, gitu ya. Ini yang terjadi. Karena di Kota Tegal juga mau melakukan itu, Satil pun mau. Di Kudus juga melakukan itu, Satil pun akhirnya mau. Nah, artinya beberapa tempat yang kemarin dicurigai seperti itu, maka segera dilakukan tindakan untuk mengamankan. Di Rembang juga begitu. Saya sampaikan Pak Bupati, loh ini Bapak mengizinkan sholat di sana. Kalau mengizinkan oleh pemerintah, itu ada risiko yang berbahaya. Gitu. Kalau kemudian muncul dari masyarakat dan kita tahu daerah itu daerah yang hijau, mungkin toleransi itu bisa diberikan karena negosiasinya gagal. Kan kita tidak bisa menggunakan law enforcement yang keras kan. Jangan ada acara cerita membubarkan ibadah keagamaan, jangan sampai